Halo, di sini siapa yang pernah merasakan marah menggebu-gebu, ya, marah seenaknya sendiri, gak bisa mengendalikan emosi karena suatu hal yang tidak kalian sukai, ya. Tapi jangan khawatir, di sini channel Tati ingin ngasih tahu ke kalian semuanya gimana caranya mengatasi itu semuanya supaya pikiran Anda dan hati Anda itu sinkron, ya. Cara mengendalikan emosi diri sendiri. Bagaimana Mbak Tati? Simak video ini sampai habis, jangan di skip. Tapi jangan lupa di like dan di subscribe, ya. Untuk yang pertama, latihan kesadaran diri. Gimana caranya melatih kesadaran diri? Yaitu satu, melatih kesabaran, mencerna hal yang positif, ya, menerapkan hal yang baik, dan melihat situasi di sekitar kita. Dalam arti, kita harus mencerna apa orang kata dan apa orang itu menegur kita, apa orang itu membicarakan kita. Kita dengar baik-baik dengan mata dan telinga kita. Karena apa? Kalau kalian gak mendengar sampai habis, atau kalian menjatuh atau menyandu alias memotong perkataan dia yang membuat kalian sakit hati langsung serentak, itu tidak bagus. Lebih bagusnya Anda dengerin dulu sampai orang itu habis, lalu kalian pasti akan dikasih kesempatan untuk bicara. Ya, kalian jangan sampai arogan atau kalian jangan sampai menang sendiri. Nanti akan menyesal. Yang pertama, yang kedua, mengembangkan kemampuan regulasi EM. Ya, mengembangkan kemampuan, yaitu kemampuan kita dalam hal apa? Ya, seandainya kita di bidang masak, kita ya bisa harus mengendalikan masak. Kita di bidang olahraga, kita harus mengendalikan menguasai olahraga. Kita di bidang kedokteran, kita harus bisa menangani semua pasien. Semua itu ada takarannya dan semua itu ada peraturannya semuanya. Yang bisa mengendalikan emosi adalah kita sendiri, bukan orang lain. Yang bisa meredam emosi adalah kita sendiri, ya. Dengan cara-cara satu-satunya kalian bisa berbicara dengan orang lain, atau kalian bisa curhat dari hati ke hati. Kalau kalian malu sama orang lain, carilah teman yang bisa diajak curhat dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Orang kalau membuat kalian happy, membuat hati kalian adem, pikiran tenang, nggak membumbu-bumbui yang jelek-jelek, pasti akan membuat pikiran Anda atau emosi Anda akan teredam, ya. Atau curhat isi hati, fokus ke masalah kita. Masalah kita itu apa? Ya, kita ambil titik terangnya. Di masalah itu kita curhat ke orang yang mengetahui masalah permasalahan kita. Jadi pikiran kita, hati kita, emosi kita akan reda, emosi kita akan turun, ya. Orang sudah meledak-ledak emosinya, ada piring dibanting, ada magicom dibanting, ada apapun benda yang ada di depan kalian banting, nanti akan menyesal sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang bayangin aja, kalian banting magicom udah koyak, udah pecah, kalian kan beli lagi. Ya kalau kalian punya duit, kalau enggak melongo. Ya, piring, kalian kalau marah pecah, kalau marah mecah, kalau marah mecah. Piring satu losen habis. Karena apa? Menuruti hawa nafsu kalian marah yang enggak ketulungan. Akhirnya apa? Kalian mau makan nggak ada piring. Kalian menyesal sendiri, kan harus menyiapkan uang untuk beli perabotan. Makanya kali itu kalian harus berpikir dengan logika yang sehat. Pakai logika yang positif.
buang jauh-jauh yang negatif ya. Yang selanjutnya, fokus pada hal yang positif. Itu tadi saya bilang, kalian harus fokus ke hal positif. Jangan kalian kalau ada orang yang salah atau orang yang gimana, kalian nimbrung. Toh kalian itu emosian ya, atau cepat marah, temperamen kayak gitu. Tidak boleh. Terus yang kedua, kalau di waktu kalian marah, kalian berusahalah tenangkan hati, tarik napas, keluarkan napas dari mulut dan hidung. Sampai hati kalian atau pikiran kalian merasa adem. Yang kedua, yang selanjutnya, keluarkan dari mulut dan hidung, mencari hiburan. Dalam arti apa kalian mencari hiburan? Ya mencari hiburan yang membuat bibir kalian tersenyum, yang membuat pikiran Anda senang. Contohnya melihat apalah di mall, atau beli apa, atau shopping, atau melihat hiburan burung di taman, di mana bisa. Ya. Yang selanjutnya, kalian duduk sila di tempat sepi atau di taman, atau kalian duduk di kamar sila, kalian yoga, ambil nafas, tarik nafas. Ya, ambil napas lagi, tarik nafas, begitu sampai mereda emosi Anda. Yang selanjutnya, kalian bisa juga membuat hati senang. Kalian bikin rangkaian bunga di kamar, atau kalian bikin apapun yang bisa membuat hati kalian itu tersenyum. Ya. Yang selanjutnya, ya, kata orang, jangan terlalu mendengarkan kata orang. Karena apa? Kata orang itu belum tentu sinkron dengan pikiran Anda. Ya, kata orang negatif kalian masukkan hati. Kata orang negatif kalian masukkan hati. Kalian nggak tahu ujung beluknya, kalian nimbrung aja. Ya, biasanya orang emosian begitu, cepat meredam kalau ada permasalahan. Ya, makanya dari itu kalian harus bisa tarik ulur pikiran Anda ya, untuk rasa marah-marah yang meledak-ledak. Yaitu kalian bisa kontrol emosi, kalian bisa kontrol nafsu, kalian bisa kontrol pikiran, dan kalian bisa juga kontrol dengan doa. Karena hanya doalah yang bisa menenangkan hati kalian, yang bisa mengontrol hawa nafsu kalian. Kalian berdoa di situ, meminta sama Allah Subhanahu wa taala supaya pikiran Anda tidak terempamain atau tidak emosian. Ya, kalau orang emosi itu akan rugi di belakang. Karena apa? Orang emosi itu sesaat. Setelah itu kalian merasa kecewa dan merasa berantakan pikiran Anda. Ya udah, sekian dulu. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Tip dari channel Tati, cara mengendalikan emosi diri sendiri supaya kita tidak emosian, tidak amarah meledak-ledak, kita bisa mengontrol. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.